Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Bahtiar. Saya Nafa Salsabila Bahtiar. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA mengenai pencernaan makanan, yaitu struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diamati berbagai kandungan penting yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, organ pencernaan makanan ini dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir pada anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi, pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju kerongkongan. Jadi, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagon. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan peristaltik. Setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau berbentuk pasta. Cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam. Ada usus 12 jari yang disebut duodenum, ada usus kosong yang disebut jejunum, dan juga usus penyerapan yang disebut ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter, dan dindingnya itu terdiri dari villi dan mikrofili yang membantu penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan yang lebih cepat dan banyak. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran yang disebut fases. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan akhir, yaitu menuju ke anus. Setelah makanan sampai ke dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan dari kami mengenai sistem pencernaan makanan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus.